Pak Bima, ini kan pemerintah akhirnya menghadirkan revisi Permendak ya Pak, nomor 50 tahun 2020. Dari Edia sendiri, sebetulnya melihat ini seperti apa Pak? Ini apakah sebuah langkah yang baik, langkah yang positif, atau sebetulnya ini merupakan langkah kemunduran ya bagi UMKM untuk sebetulnya memiliki kesempatan untuk lebih bisa memasarkan produknya dan juga lebih bisa go digital? Ya, mungkin saya revisi dulu peraturan yang direvisi menjadi nomor 31 tahun 2023 yang sebelumnya Permendak 50. Kalau kita berbicara Permendak 31, ini ada beberapa aturan yang memang ditambahkan dari yang sebelumnya Permendak 50. Salah satu aturannya adalah adanya definisi dari social commerce. Di Permendak 50 tadinya definisi pelaku usaha itu hanya ada 4, online retail, marketplace, daily deals, dan price comparison atau pembanding harga. Nah, di Permendak 31 ini ada satu definisi yang dimana definisi adalah social commerce. Nah, di Permendak 31 social commerce itu memang tidak diperbolehkan untuk memfasilitasi payment. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya aplikasi seperti sosial media itu tidak boleh memfasilitasi payment. Kalau mereka mau ada transaksi, mereka harus ada aplikasi terpisah atau mereka diarahkan di aplikasi terpisah. Tentunya kita melihat aturan ini adalah sebuah aturan yang sifatnya untuk mengatur level playing field bagi semua pelaku usaha. Yang dimana para UMKM juga sebenarnya itu bisa memanfaatkan dari pelaku revenue streaming yang ada di dalam social commerce itu sendiri. Nah, poin kedua adalah di aturan ini juga mengatur mengenai bagaimana marketplace tidak diperbolehkan untuk memproduksi barang tersendiri. Karena itu adalah untuk melindungi pelaku pelaku usaha atau UMKM supaya mereka bisa compete. Jangan hanya yang pemilik modal besar yang sudah mempunyai data di marketplace, bahkan nanti marketplace-nya juga akhirnya mempunyai barang itu sendiri. Jadi kita harus melihat dua sisi arah bagaimana pemerintah mengatur ini untuk melindungi pelaku usaha, tapi bagaimana juga aturan ini diciptakan untuk menciptakan ekosistem pengaturan yang lebih baik di dalam dunia e-commerce, gitu Mbak. Baik Pak Bima, ini untuk pembatasan TikTok Shop ini kan sebetulnya dilatar belakangi untuk upaya begitu ya lebih mensejahterakan lagi UMKM. Menurut Anda dengan hadirnya revisi dari peraturan ini, apakah benar-benar akan membantu UMKM untuk lebih sejahtera lagi atau mungkin lebih sebaliknya? Karena mungkin sebagian masyarakat juga bertanya-tanya, bukankah selama ini juga banyak UMKM yang diuntungkan dengan hadirnya TikTok Shop sebut saja. Tapi juga mungkin ada sebagian yang memang pelaku usaha atau UMKM yang memang mungkin ya Pak belum melek digital sehingga tidak bisa mempergunakan beberapa e-commerce atau sebut saja social commerce dengan sebaik-baiknya. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Apakah dengan revisi ini benar-benar akan menguntungkan bagi UMKM Pak? Ya, sebagai pelaku usaha, saya sendiri juga memanfaatkan TikTok sebagai lahan jualan saya gitu ya. Di Hijab sendiri saya juga berjualan di TikTok. Tetapi namanya sebuah aturan tentunya kita harus tunduk dan patuh kepada aturan tersebut. Nah, ini juga kita masih melihat dan menunggu karena dikasih waktu 1 minggu. Apakah TikTok itu nantinya akan bisa memfasilitasi para pedagang UMKM dengan aplikasi terpisah atau memang mereka akhirnya tidak ada fitur TikTok Shop itu sendiri. Sehingga kalau memang tidak ada fitur TikTok Shop itu sendiri yang nantinya mungkin bisa ditanyakan oleh ke pihak TikTok, kita juga harus melihat lahan seperti apa nih yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM itu sendiri gitu. Jadi kalau dari saya, perubahan bisnis model itu bagi pelaku usaha dan UMKM memang harus adaptasi. Sebelum tahun 2020 kita juga berjualan dan onboarding digital juga terus dilakukan. Dan 2020 ternyata berkembang, ada social commerce dengan dinamikanya dan sekarang pemerintah ingin mengatur. Nah, peraturan itu juga kita lihat selalu mengejar sebuah inovasi, Mbak. Aturan e-commerce di PP 80 tahun 2019 itu ada setelah e-commerce itu berdiri kurang lebih hampir 10 tahun di Indonesia.
e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli itu sekitar tahun 2009-2010 gitu ya. Tetapi aturannya sendiri baru ada tahun 2019. Jadi memang aturan ini pasti akan selalu mengejar teknologi dan pemerintah ingin hadir untuk terus memberikan level playing field bagi para pelaku usaha, Mbak.